Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema berpikir komputasional. Ya, untuk itu sebelum kita mulai, nanti seperti biasa kita Pancasila, kemudian menyanyikan salah satu lagu nasional. Pada yang bertugas silakan. Enggak, silakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari Merdeka 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia membela negara kita. Duduk kembali. Baik anak-anak, setelah kita menyanyi lagu, alangkah baiknya kita berdoa semoga kegiatan kali ini bisa membawa manfaat bagi kalian semuanya. Silakan yang bertugas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk sebelum kita mulai, bagaimana kehadirannya hari ini? Apakah ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita mulai anak-anak, supaya pembelajaran hari ini kita bisa lebih bersemangat, maka marilah kita mencoba untuk yel-yel ya, supaya fresh ya, sehingga pembelajaran bisa diterima dengan baik. Baik ya.
juga ketika saya bilang semangat, ya, maka kalian tepuk, kemudian seperti yang sudah pernah dilakukan, kalian tepuk sambil mengucapkan begitu ya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Gitu ya. Alhamdulillah, semoga kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran informatika pada kesempatan kali ini. Ya, baik anak-anak, ini saya bukan untuk intinya kita akan membahas tentang buku catatannya boleh dikeluarkan ketika nanti mau dicatat, maka dicatat ya. Kalau tidak juga ada apa yang penting ketika nanti Pak Zainal bertanya, kalian sudah bisa jawab. Jadi tema kali ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang apa itu TIK atau apa itu informatika. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran informatika. Tentunya kita harus tahu tentang apa yang disebut sebagai berpikir komputasional. Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melaksanakan yang namanya berpikir komputasional. Sebagai contoh, misalnya kalau kalian bangun pagi, ya mau berangkat sekolah, sebelum berangkat sekolah kira-kira urutannya apa? Bangun tidur, setelah bangun tidur apa? Coba yang keras. Ya betul, satu merapikan tempat tidur. Kemudian yang kedua apa? Ibadah dengan sholat subuh. Setelah itu mandi, setelah mandi makan. Nah itu sebenarnya bisa disebut sebagai berpikir komputasional. Mengapa demikian? Oke, mari kita bahas tentang apa sebenarnya namanya berpikir komputasional. Nah itu apa itu berpikir komputasional? Dapat saya jelaskan bahwa berpikir komputasional, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah yang rumit dengan menerapkan metode atau teknik yang digunakan dalam ilmu komputer. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita mesti memiliki satu masalah. Nah, ketika kita akan menyelesaikan masalah itu, maka dapat diselesaikan seperti hanya menggunakan program komputer, di mana kita bukan sebagai robot, kita bukan sebagai programmer, tetapi lebih pada arah menggunakan logika dan alur berpikir secara sistematis untuk menemukan solusi yang lebih efektif dan efisien. Nah, itulah yang disebut sebagai berpikir komputasional. Dapat disimpulkan bahwa berpikir komputasional ini cara berpikir secara efektif, efisien untuk menemukan solusi yang terbaik. Nah, itu gambaran bahwa itulah yang disebut sebagai berpikir komputasional. Apakah berpikir komputasional harus menggunakan komputer? Jawabannya apa? Tidak. Hanya saja dalam kehidupan sehari-hari pastinya dalam menyelesaikan masalah urutannya kode karo komputer. Nah, komputer urutannya apa kan? Ketika kita ngetik namanya diapakan itu? Pakai keyboard itu. Di input. Setelah di input masuk ke proses. Prosesnya berarti lewat CPU. Ya kan? Setelah diproses akhirnya keluar atau namanya output, sama halnya di sini. Ya, jadi kita dalam menyelesaikan masalah pastinya kita input itu maksudnya memasukkan memori kita ke otak. Baru otak, terus kemudian ada tindakan nanti hasilnya solusi yang terbaik.
Nah, seperti itulah yang disebut sebagai berpikir komputasional. Sudah bisa dimengerti anak-anak? Yang keras yang jawabnya ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, pintar. Ya, seperti itu, masih pagi harus semangat, jangan loyo. Ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini adalah empat pilar berpikir komputasional. Jadi dalam melakukan berpikir komputasional itu ada 4 pilar atau 4 prinsip. Yang pertama adalah dekomposisi, memecahkan masalah, ya, itu disebut dekomposisi. Nanti kita contohkan. Yang pasti bahwa setelah saya menjelaskan, nanti akan saya bentuk kelompok kecil, kemudian saya kasih kertas, kalian nanti silakan berpikir itu selesai. Kita beri waktu 5 menit, tidak usah lama-lama, nanti dipresentasikan. Maksudnya presentasi hanya membaca hasil dari diskusi sama teman kamu, ya. Nah, sekali lagi 4 pilar. Yang pertama adalah dekomposisi atau memecahkan masalah. Yang kedua, pengenalan pola atau mencari kesamaan. Yang ketiga, ada abstraksi atau fokus pada hal penting. Jadi sih nggak penting ditinggal, tidak usah dipikirkan. Yang keempat adalah algoritma atau membuat rencana. Nah, ini nanti akan kita kupas satu persatu sehingga kalian setelah selesai dari pembelajaran informatika, kalian keluar sudah memiliki ilmu yang berkaitan dengan berpikir komputasional. Ya, cukup ini, kita lanjut. Oke. Nanti kalau mau nyatat boleh, nanti saya share ke grup aja nggak apa. Jadi materi hari ini bisa nanti saya share di grup WhatsApp kalian sehingga bisa kamu pelajari ya. Oke. Kita fokus saja pembelajaran, nanti setelah itu baru akan saya share ke PowerPoint-nya saya share. Nah, sekarang kita bahas yang pertama ya. Jadi 4 pilar yang pertama tadi yang yaitu dekomposisi atau bahasa Inggrisnya decomposition ya. Nah, dekomposisi itu seperti ini. Kita sebagai contohnya, bayangkan kamu punya kue ulang tahun yang besar. Pastinya kue ulang tahun sebelum dipotong dan bentuknya lingkar besar. Nah, kemudian bagaimana cara memakannya? Pastinya tidak mungkin kita makannya langsung dari yang besar itu kemudian langsung kita makan bisa saja. Nah, bagaimana? Ya dipotong kecil-kecil. Karena dekomposisi itu dari masalah yang besar dipecah-pecah menjadi masalah yang kecil sehingga menghasilkan suatu yang baik atau suatu yang benar. Masa arti apa jenenge? Roti sak menebik ini langsung diplok bisa saja, ya kan nggak bisa, makanya dipotong kecil. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil, sederhana dan mudah diatur. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Jadi yang besar kemudian dikecil-kecilkan itu namanya dekomposisi ya. Nah, ini salah satu contohnya begini. Masalah besarnya apa? Memberikan kamar yang berantakan. Pastinya ini kita bangun tidur itu kamar kita mesti berantakan. Nah, oleh karena itu bagaimana dekomposisinya? Nah, dapat dilihat di sini. Pertama pasti merapikan tempat tidur. Jadi sing bantal murat marit, kemudian sing murat marit dirapikan. Ini yang namanya dari besar kemudian diperkecil. Kemudian menyapu lantai. Wis ditoto, kemudian pastinya lantainya perlu disaboni. Kemudian mengatur buku di rak. Kemungkinan karena belajar kamu adalah di di ruang tidur sendiri, maka kita harus mengatur buku kita. Kemudian membuang sampah. Nah, ini mengenai dekomposisi. Jadi masalah besarnya apa?
tentang membersihkan kamar tidur yang berantakan. Sehingga urutannya seperti ini. Ini nanti juga akan berlaku dalam komputer. Kalau kita sudah belajar tentang pemrograman, ini juga berlaku urutannya seperti ini, dari besar dibuat kecil, ya. Nah, seperti itu. Yang di komposisi kira-kira ada pertanyaan anak? Nanti kalau suruh buat contohnya bisa ya? Ya, nanti akan kami bagikan ini ya. Nanti akan bagikan ini. Kemudian nanti salah satu yang tulis, kemudian nanti dibaca saja. Cukup presentasinya dibaca saja. Nanti temannya mengkomentari apakah urutannya sudah boleh. Kita lanjut yang nomor 2. Ya, yang kedua adalah pengenalan pola atau pattern recognition, atau dalam bahasa Indonesia disebutkan mencari kesamaan. Artinya ini kalau kita sudah melakukan satu paket urutan, maka nanti diulang lagi seperti ini yang namanya pengenalan pola. Polanya jadi tetap sama, ya. Contoh sederhana nanti dapat kita contohkan itu sebelum kita jelaskan. Seperti kalau kamu lihat di jalan raya itu ada lampu hijau itu ya. Urutannya apa jadinya lampu? Merah, kuning, itu kira-kira apa setelah selesai merah kuning hijau baliknya panggah apa mencolok-mencolok? Ya tetap adalah seperti ini yang namanya pengenalan pola. Jadi polanya panggah terus diulang-ulang seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah dapat dijelaskan setelah memecahkan masalah kita cari tahu apakah ada pola atau kesamaan dalam masalah kecil tersebut. Ya, jadi seperti saya contohkan sederhana tadi ya. Pola ini membantu kita menemukan solusi yang sudah pernah berhasil sebelumnya. Ya, jadi kalau sudah pernah berhasil sebelumnya maka diulang-ulang. Kalau lampu hijau lek sing ngeteng bener, maka nanti secara otomatis dia akan mengulang-ulang terus seperti itu. Nah, ini contohnya lagi. Masalahnya tentang mengirim surat undangan ke 100 orang. Satu misal di rumah kita mau ada kenduri-kenduren ya. Ya misalnya ada walimatul apa namanya urus pernikahan. Ini contohnya mau mengundang 100 orang. Nah tentunya untuk menuliskan alamatnya, nah, setiap surat harus berisi nama dan alamat yang berbeda, tapi formatnya sama. Kira-kira sing jenenge undangan itu podo beras setiap orang yang mau dikirim. Formatnya mesti sama, ya mesti sama. Misalnya kalau undangan itu berupa kalimatul terus, ya untuk pernikahan mesti ada apa? Ada hari, tanggal, jam, acara, seperti itu kan? Setiap orang yang dikirimi yang mesti podo nggak ada? Sama. Yang berbeda apa? Namanya sama alamat rumah. Karena sudah sama, berarti formatnya tetap. Nah, kita cukup solusinya. Kita tidak perlu menulis surat dari awal. Tinggal fotokopi. Nanti yang bagian nama, nah cukup di apa? Yang berbeda itu nama sama alamatnya. Itu perlu dituliskan, boleh diketik atau boleh menggunakan tulisan. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Jadi nanti sampai nomor 4 ya. Abstraksi atau abstraksi fokus pada hal yang penting. Jadi kita dalam menyelesaikan masalah itu kita hanya memikirkan bagaimana masalah itu yang paling penting untuk kita kerjakan, ya. Nah ini poinnya apa? Ini seperti saat kita melihat peta. Tahu peta lah? Ya. Peta tidak menampilkan semua secara detail, yaitu seperti pohon atau rumah. Hanya informasi penting yang harus kita lihat seperti jalan, sungai, dan hidup. Jadi ketika kamu akan melihat atau bepergian melihat peta,
Itu yang kamu perhatikan jalannya apa namanya wiwitan atau pohon? Ya, jalannya pastinya ya. Jadi kita yang pohon-pohon ini sorasah diperhatikan karena itu tidak penting. Yang kita perhatikan adalah ini jalan apa? Tapi setelah belok ini jalan apa? Seperti itu kan? Nah itu berarti ini yang namanya abstraksi. Yang nggak penting, nggak usah dipikir ya. Nah ini abstraksi adalah mencari informasi yang tidak penting dan fokus pada detail-detail yang esensial untuk meredam masalah. Seperti kalian nanti misalnya, anak saya berikan tugas, maka setelah Pak gurunya selesai menyampaikan, maka kamu fokus tugasnya apa. Kamu tidak akan memikirkan pulpen ini caranya gaya piye toh. Nah seperti itu kan nggak penting, nah, itu ditinggalkan. Ya, itu biar dipikir oleh perusahaannya yang kita gaya pulpen. Buku ini piye caranya nyetak, nggak usah dipikir. Kamu fokus pada apa? Menyelesaikan tugasnya. Seperti itu yang namanya abstraksi. Nah ini contohnya, mencari teman yang rumahnya di Jalan Merdeka. Ini masalah yang berkaitan dengan abstraksi. Kita fokus bahwa aku pengen golek koncoku sing rumahnya mana? Jalan Merdeka. Abstraksinya, informasi pentingnya adalah nama temannya. Jadi nanti kalau misalnya kamu mencari, saya bingung sudah sampai di sana Jalan Merdeka, saya tekok kan di kantornya jenis sopo kan gitu. Nama jalannya apa? Fokusnya di situ. Kita tidak mau apa namanya, tidak perlu memikirkan warna baju temanmu, jenis tas yang dibawa. Ya kalau setiap hari sama, bajunya aku pakai gaya warna kuning ya. Pasti kok kan di namanya sopo. Seperti jalannya jalan atau RT RW-nya. Nah seperti itu contoh mengenai abstraksi. Jelas kira-kira? Ya, kalau pengen bertanya angkat tangan aja nggak apa-apa. Nanti Pak Jenderal akan menjelaskan ulang. Nah sekarang yang terakhir ada algoritma atau menyusun rencana. Apa itu algoritma? Poin pentingnya adalah algoritma itu serangkaian langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nanti akan dicontohkan langkahnya, misalnya buat nasi goreng itu langkah ini. Nah, itu kita mesti harus tahu resepnya, urutannya bagaimana. Nah itu yang namanya algoritma. Di dalam ilmu komputer pun nanti kita akan memperkenalkan tentang algoritma. Sudah pernah dengar istilahnya belum? Belum ya, nanti makanya dengan penjelasan saya insya Allah nanti wah algoritma seperti ini ternyata ya. Nah seperti ini, seperti resep masakan. Setiap langkahnya harus jelas dan berurutan agar hasilnya sesuai harapan. Jadi nggak boleh dibolak-balik ya. Jadi nggak boleh dibolak. Contoh misalnya kayak nasi goreng, udah siap wajan, kemudian belum diapa-apain wajannya, kemudian dihidupkan, wajannya masih kosong. Apa nasi goreng nasinya dimasukkan dulu atau minyaknya yang dimasukkan? Pasti urutannya minyaknya dulu. Nggak mungkin nasinya cemplungnya wajannya panas, nasi cemplungnya baru minyaknya menyusul. Ini bisa apa enggak? Tidak bisa ya, ini namanya algoritma. Jadi kita dalam menyelesaikan masalah harus berurutan, tersusun dengan rapi, berurutan sehingga menghasilkan suatu sesuai yang diharapkan. Nah ini juga akan berlaku di komputer tadi. Nggak mungkin kita dalam menyalakan komputer nanti hasilnya muncul sendiri tanpa kita menginput. Nah jadi urutannya input, proses, output. Itu yang menggunakan mesti input juga. Sebelah situ nanti digunakan keluar. Ya, jadi urutannya seperti itu. Itu yang namanya algoritma. Nah, contohnya masak nasi seperti ini. Ambil beras, isi beras hingga bersih, masukkan beras ke dalam tangki, kemudian tambahkan air sesuai takaran, kemudian tekan kuk. Maksudnya tekan kuk di mana itu? Di kompor. Mana?
Magicom mana dulu tombol itu, ya kan? Nanti kalau udah masak ada plum. Itu ya. Inilah yang namanya algoritma. Ya. Jadi kita ada 4 tadi. Nanti tolong anak-anak ini saya kasih kertas, silahkan berdiskusi. Kemudian nanti saya beri waktu nggak lama-lama 5 menit saja. Terserah kalau misalnya algoritma nanti tentang apa. Kemudian yang berapa tadi? Abstrak itu tentang apa? Terus kemudian lagi yang kedua tadi apa? Ini mana? Nah, itu dengan bola. Silakan diskusi sama temannya. Yang terakhir adalah apa tadi? Dekomposisi. Oke, sebelum saya bagikan ini ada pertanyaan dulu. Kalian nanti harus salah satu tampil. Hanya cukup membaca saja hasil diskusi teman. Ini ada 4, berarti ada 4 pilar. Nanti saya bagi satu ada pilar tentang dekomposisi, yang kedua ada pilar tentang pengenalan pola, yang ketiga afirmatif, dan yang terakhir algo. Ya, siap. Oke, kita kelompok kecil. Oke, yang kelompok ini dekomposisi, silakan. Tulis salah satu yang bukan salah satu ya, salah banyak mungkin kemudian sampaikan ke tulis. Ini berarti apa? Urutan kedua. Saya kasih 2 ya biar semuanya bekerja. Kelompok ini tapi 2 juga. 3 lagi saya ke kolom. Dulu. Kamu yang tulis dengan ini bagian anu ya, abstraksi. Lagi sama-sama ya. Kemudian tadi apa? Algoritma ya. Pena algoritma. Kayak apa gitu ya, nanti rupanya apa? Sama ini ya. Kamu di posisi ya, tidak masalah jadi. Yuk, jangan lama-lama 5 menit aja ya, anak ya. Sekarang pukul 7.54, berarti 7.55, jam 8 harus selesai. Ya, sama nggak usah nggak ketawa. Ya, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Kemudian tadi apa? Ya, yang terakhir abstraksi. Itu bagian apa tadi? Dari besar ke kecil. Silakan. Dekomposisi saya ulangi dari besar ke kecil. Pengenalan pola itu yang berulang-ulang. Berulang-ulang ini contohnya berangkat sekolah, kan berulang-ulang ya. Awali dari mana, kemudian sampai ke sekolah. Terus kalau abstraksi yang tadi tidak memikirkan hal yang tidak penting, pikirnya yang satu saja. Kalau algoritma itu juga lebih mudah. Kayak apa? Ini. Sudah, silakan. Selamat bekerja. Oke, silahkan 5 menit saja, nggak usah lama-lama. Nggak sulit kok ini. Mana algoritma oleh? Mana algoritma? Ayo segera aja, silakan. Gampang algoritma. Ya. Ya, bisa gitu. Waktu ulang tahun, itu kan ada langsung dimakan saja toh. Iya. Sederhana kalau dari masalah yang besar dijadikan masak telur.
Banyu kan muridnya itu contoh tapi cari yang lain. Misalnya berangkat sekolah diawali dari apa dulu kan nggak langsung bangun tidur berangkat kan tiap hari kan diulang-ulang loh. Monggo silakan belajar berpikir kritis. Namanya kerja kelompok yang bekerja jangan satu-satuan ya. Tapi contohnya Pak Jaya kan ketika kita mengerjakan soal atau ada tugas maka seorang penulis lagi berbeda kelompok merasa mikir tentang bukan ini dicek iya cara dicek kan mikirnya nanya terus di tugasnya kalau soal teknis kan tapi jangan itu yang lainnya. Misalnya mencuci baju, itu bisa kan? Urutannya di dua menit lagi. Silakan saya ya. Cuci tak jane itu. Kayak kan.
Oke, sudah? Sudah. Oke, saya kira waktunya cukup. Yang sudah selesai angkat tangan. Oke ya. Nanti mungkin tidak semuanya saya suruh maju. Mungkin hanya beberapa saja. Yang kelompok di komposisi sudah ada yang selesai? Di komposisi yang mana? Belum. Nanti belum. Pengenalan pola sudah ada yang selesai? Belum. Kemudian abstraksi sudah. Oke, silakan ibu. Nanti mungkin temannya boleh komentari ya. Hasilnya atau salah. Yang nanya diam. Yang terang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Abstraksi. Yang keras dok. Coba ini saya bacakan ya. Tolong nanti kelompok lainnya kontrol yang keras. Masuk nanti ya. Contoh ya. Jadi hasil dari kelompok ini tadi bahwa contohnya pada saat kita mencuci baju, kita tidak perlu memikirkan jenis kain yang terbuat dari apa dan sabunnya terbuat dari apa. Kita hanya memikirkan baju yang dicuci agar bersih dan wangi. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok yang KPL. Ini hasilnya kerjanya ya. Oke, siapa yang selesai untuk kelompoknya algoritma? Sudah? Oke, silakan maju. Dibaca yang keras ya. Supaya suaranya yang keras, yang keras. Proses sunat. Satu membuka sarung, dua diolesi salep, tiga lagi dibersihkan agar bersih, lima dibawa dengan dispenser, enam dijahit agar melekat pakai kulit, tujuh lalu dibungkus kasa agar tidak lemas. Baik, kelompoknya itu paling jadi kelompok orang. Ini proses sunat. Apa yang penting orang wali ya. Ini tentang apa tadi? Algoritma ya. Pertama membuka sarung. Mungkin dong. Kemudian diolesi salep, kemudian dibius agar tidak terasa. Kemudian lengkap dibersihkan agar bersih. Kelima dipotong dengan laser. Keenam dijahit agar melekat dan terakhir dibungkus kasa. Betul apa salah urutannya? Tapi kalau betul, tepuk tangan. Kelompok pengenalan pola. Salah satu aja nggak usah. Ayo, yang keras bacanya ya.
Prima ya Allah, guys. Hasil diskusi kelompok kami pengenalan pola masak nasi, cuci nasi sampai bersih, ukur air secukupnya, rendam beras dengan air secukupnya, masukkan nasi ke dalam rice cooker, nyalakan gas cooker dan tunggu sampai matang. Ya, ini berkaitan dengan pengenalan pola. Sebenarnya ini bisa nanti masuk ke algoritma ya. Ini contoh algoritma sebenarnya ya. Gimana mengatasi dimulai dari nanti sampai C. Ini bener apa salah tak? Salah. Kalau mau menahan nasi harus dicuci nasi sampai bersih. Harusnya apa? Beras. Kan belum jadi loh. Mau menahan nasi kok yang dicuci nasinya. Harusnya cuci beras sampai bersih. Ya kan? Air cukupnya rendam beras. Jadi ini menulis benar rendam beras dengan air. Masukkan ke dalam cooker, dan tunggu sampai matang. Ini sebenarnya contoh apa tadi sebenarnya? Algoritma ya. Jadi kurang tepat nih ya. Walaupun diberikan tapi ini kurang pas. Ya. Nggak apa karena kita masih belajar ya. Semoga setelah selesai pembahasan kita yang terakhir yang belum berarti di komposisi itu bukan di satu kelompok aja kita sudah yang lainnya tolong diam. Komposisi adalah masalahnya goreng dan akan diminta pakai campuran solusi yang disebut dipotong menjadi 4 bagian sama rata. Di komposisi adalah memecahkan masalah. Masalahnya adalah telur digoreng dan dibagikan kepada 4 orang. Ya, di sini solusinya telur yang karena dibagi untuk 4 orang, telur tersebut setelah matang dipotong menjadi 4 bagian sama rata. Sudah bisa Pak? Sudah betul salahnya? Betul ya? Betul. Jadi cukup sederhana di komposisi ya. Oke, ini 4 kelompok sudah berhasil. Berarti materi hari ini sudah bisa diserap oleh anak-anak. Yang kelompok lainnya nanti hanya ditempel aja, nanti saya foto untuk dokumentasi saya. Nah, kemudian sebagai refleksi, apakah materi yang sudah saya sampaikan tentang berpikir komputasional bisa dipahami anak-anak? Bisa. Yang keras bisa dipahami anak-anak? Bisa. Jadi intinya ketika kita belajar tentang berpikir komputasional bukan berarti kita harus selalu menggunakan komputer. Cuman kita cukup dalam kehidupan sehari-hari bisa dilaksanakan untuk yang namanya berpikir komputasional. Nah, nanti untuk berikutnya tolong yang ada di paket atau BLS dipelajari berdua. Kita nanti akan bahas lebih jauh tentang bagaimana berpikir komputasional. Mungkin pertemuan depan kita akan coba game ya. Kita bisa melakukan game dengan 4 pilar tentang berpikir komputasional. Oke anak-anak, untuk hari ini alhamdulillah apa yang sudah saya sampaikan bisa diterima oleh anak dengan baik ya. Sehingga untuk kedepannya kita dalam melanjutkan pembelajaran ini bisa lebih sukses lagi. Itu anak ya. Nah, untuk itu sekali lagi tolong untuk pertemuan depan kalian sudah membaca di bab 2, kemudian nanti dibahas di pertemuan yang akan datang. Saya kira demikian. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kita bahas? Baik, kalau tidak ada, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.